Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau nggak salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi? Dengan viral dan hebohnya kasus Harvey, suami Sandra Dewi yang terlibat korupsi senilai 271 triliun, kini Raffi Ahmad juga diikut-ikut sertakan terlibat atas kasus yang menimpa Harvey, suami Sandra Dewi tersebut. Benarkah nama Raffi Ahmad merupakan salah satu dari 8 deret artis papan atas yang ikut terlibat? public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William. Kemudian juga ada Rian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Firka, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Jadi ya guys ya, 8 nama public figure itu semuanya itu cowok ya guys ya. Tadi orang ini sudah menyebutkan beberapa nama, yaitu kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Rian Demasif, Haji Faisal dan lain-lainnya. Nggak nyangka aja sih kalau memang orang-orang tersebut terlibat atas kasus pencucian uang. Namun ya guys ya, Raffi Ahmad memberikan klarifikasi untuk kredibilitas dirinya karena memang dia merasa saya tidak melakukan hal tersebut seperti itu. sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak. Jadi ya guys ya, Raffi Ahmad membantah dan menyangkal kalau dirinya ikut serta terhadap kasus-kasus yang marak viral saat ini ya. Korupsi, pencucian uang, dan lain-lainnya. Dia tidak melakukan dan tidak ikut terlibat atas kasus-kasus tersebut. Dia juga mengatakan bahwasanya saya bekerja di dunia entertainment sudah lebih dari 20 tahun. Namun melihat hal tersebut, netizen banyak sekali yang berkomentar, ada yang tidak percaya karena membanding-bandingkan dengan contoh artis senior lainnya seperti Ruben Onsu yang juga sudah lama bekerja puluhan tahun namun tidak ada yang sekaya raya Raffi Ahmad seperti itu. Namun selain dari itu juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang percaya akan Raffi Ahmad yang merupakan seorang tulang punggung keluarga yang sudah bekerja keras dari dia remaja sampai saat ini tidak berhenti-henti ya guys kerja, bahkan pergi pagi pulang pagi, bahkan sampai saat ini pun Raffi Ahmad masih bekerja, kurang istirahat, kurang tidur, dan dia juga mempunyai banyak usaha, bisnis, dan lain-lainnya. Jadi Raffi Ahmad secara belak-belakan dan secara langsung membantah tudingan-tudingan yang menyatakan dirinya terikut serta dalam kasus yang viral korupsi atau pencucian uang tersebut. Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau nggak salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi sampai harus menghapus video YouTube segala? Ya semuanya juga tahu lah, kita juga tahu kalau dalam video Anda itu si Helena emang mendukung paslon 02 atau kakak Anda. Tapi kan itu nggak ngaruh sama Anda, nggak jadi masalah juga toh. Lagian seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau kekayaan Anda, uang ratusan miliar di rekening Anda itu kan hasil dari jualan pisang. Jadi kenapa Anda harus repot-repot gitu loh? Biasa aja gitu loh, nggak perlu bereaksi seperti itu. Lagian video YouTube Anda itu hiburan bagi kami, kenapa dihapus itu loh? Itu sangat mengecewakan, Mas.
Jadi ya guys ya, semenjak viral Harvey suami Sandra Dewi yang tersandung kasus korupsi, juga sebelumnya ternyata sudah ada yang duluan tertangkap guys, yaitu Helena Lim. Nah, dari hal tersebut, karena viralnya Harvey sekarang, netizen mengulik-ngulik kenapa podcast Kaisang yang merupakan adik dari Gibran Rakabuming Raka bersama tersangka Helena Lim sekarang sudah di take down dan dihapus. Ada apa seperti itu? Netizen bertanya-tanya, apakah ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sekarang viral suami Sandra Dewi senilai 271 triliun, atau memang Mas Kaisang ini tidak terlibat? Nah, melihat hal tersebut tentunya terjadi pro dan kontra oleh netizen. Ada yang mengatakan Mas Kaisang juga harus diperiksa karena terlibat, karena ada sesuatu. Dan ada juga yang mengatakan tidak terlibat sama sekali karena memang ya namanya konten boleh dengan siapa aja seperti itu. Nah, dan ini detik-detik harta benda dari Sandra Dewi dan suaminya diamankan ya guys ya. Satu unit mobil yang sangat bagus ini ya. Pasti tentunya mahal. Mobil yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan suami sekarang sudah diamankan oleh Kejagung ya guys ya. Karena memang kabarnya dari harta benda semua yang dimiliki oleh beliau bakalan diamankan dan disita seperti itu. Maaf ya kakak Sandra, mobilnya diangkut. Cicilannya belum lunas kali. Lagi belinya pakai duit rakyat. Atau gini kan gue pinjem buat terima rapot. Ini mobil keren banget nih. Gede banget. Saking gedenya, ini kalau bannya lu bongkar, dalamnya, ban dalamnya ada 3. Pentilnya 7. AC-nya nih dingin banget. Kalau dibongkar, itu dinginnya menusuk sampai hati. Karena sakit hati diambil. AC-nya dingin banget tuh. Dalamnya exhaler. Aduh, benar-benar dah. Udah dibilang gak usah lah pakai mobil mewah, pakai apaan saja, Ayla aja udah paling bener. Yang penting kan jujur. Lagian mobil mahal-mahal. Hasil korupsi nih kalau misalnya ketemu busway nih, busway-nya hormat. Halo kakak pertama. Ini kalau misalnya mobil hasil korupsi nih lewat BCK-nya minggir. Sabar ya kakak Sandra. Udah. Negetek. Tapi getek diceperin. Ya guys ya, jadi selain dari mobil juga harta Sandra Dewi dan suami sudah diamankan oleh Kejagung ya guys ya. Ditemukan juga, dikabarkan ada uang tunai dan emas logam seperti itu ya. Semoga kasus ini segera cepat terselesaikan dan yang menjadi tersangka semoga mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, yang seberat-beratnya gitu ya. Usaha karena ya harus berusaha dong, masa nggak ada pekerjaan, masa aku pacaran sama pengangguran, gimana dong gitu. Rugi dong. Aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Jadi ya guys ya, dengan marak viralnya kasus Harvey ini sekarang setiap omongan-omongan Sandra Dewi itu viral ya guys ya, di posting-posting, di up lagi ke media. Dan ternyata banyak sekali ya Sandra Dewi itu membahas suaminya, dan tampak di sana dia tuh selalu membangga-banggakan, memuja-muja suaminya dan bucin terhadap suaminya guys ya. Karena memang suaminya itu adalah sosok yang sempurna di mata perempuan ya, kayak udah ganteng, banyak harta kekayaannya seperti itu, dan juga baik ya. Cuman makanya nggak nyangka aja ya, satu Indonesia tuh dibikin kaget, nggak nyangka aja gitu. Banyak yang memuji suami Sandra Dewi, ternyata sekarang banyak yang menghujat karena korupsi yang dilakukan senilai 271 triliun tersebut guys ya. Gua ngeliat muka koruptor 271 triliun itu kok datar banget ya, nggak menunjukkan sedih, menyesal gitu. Padahal hukuman depan mata bisa jadi seumur hidup hukumannya. Beni Cokro aja kemarin yang kasus Jiwasraya itu kan kalau nggak salah hukuman seumur hidup, merugikan negara itu ya sekitar berapa triliun lah gitu, nggak sampai 271 triliun. Ini 271 triliun. Kebayang nggak berapa tahun hukumannya? Tapi ya mungkin dia udah bisa ngebaca hukuman Indonesia tuh kayak gimana, penjara. Ya masih banyak oknum bisa dibeli kan, mungkin dia bisa keluar jalan-jalan ya, bisa dan lain sebagainya. Dengan uang sebanyak itu dia bisa melakukan apa aja.
Iya guys ya, jadi banyak sekali yang gagal fokus terhadap ekspresi dari Harvey atau suami Sandra Dewi tersebut yang kelihatannya tenang-tenang aja dan tidak memperlihatkan muka panik atau takut setelah memakai baju pink yang dilabelkan kepadanya karena kasus tersangka korupsi tersebut. Kok lempeng-lempeng aja gitu, kayak mukanya ya masih klimis, masih fresh dan gak ada kayak takut, panik dan lain-lain. Apakah dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya bahwasanya mereka-mereka koruptor yang setelah masuk penjara masih bisa mendapatkan fasilitas yang enak seperti itu. Jadi seperti tidak ada ketakutan di sana. Tapi kebayang nggak kalau itu dilakukan ketika hukum Islam diterapkan? Karena kalau hukum Islam itu, koruptor itu hukumannya takjil, bukan potong tangan ya. Takjil itu disesuaikan dengan kerugiannya. Tapi yang paling ringan potong tangan, maksimal hukuman mati. Jadi nggak ada, kalau hukum Islam diterapkan kayaknya nggak ada lagi koruptor yang cengar-cengir gitu ya. Nggak bersalah, kayaknya nggak mungkin deh. Guys, kalian kebayang nggak sih kalau di Indonesia itu diterapkan hukumnya itu hukum Islam? Tentunya koruptor-koruptor atau yang disebut maling tersebut langsung potong tangan. Hukumannya bahkan maksimal itu hukuman mati. Tentunya ini menjadi efek jerak buat mereka-mereka yang koruptor atau mengambil hak orang lain, yang tentunya ini merugikan negara gitu ya. Jadi nggak kebayang sih kalau sampai hukum Islam diterapkan di Indonesia. Tambang emas gak ya? Tiba-tiba pengen punya tambang emas nih. Mulung mas? Iya mas. Aduh, besok-besok udahlah nggak usah mulung lagi. Pakai ATM saya aja. Di situ ada 2 miliar. Pinnya mas. Tanggal lahir Jan Etes. Tolong ke pom bensin dong. Loh. Siapa yang suruh isi bensin? Beli pom bensinnya. Kenapa mas? Keren ya guys. Mogok? Iya nih mas. Ya udah tinggalin aja nih. Pakai mobil saya aja. Beneran nih? Ya. Jadi ini POV kalau seorang yang mempunyai tabungan atau duit sebanyak 271 T ya guys ya. Jadi semuanya jadi gampang ya, mau beli pom bensinnya, mau beli mobilnya gitu ya. Jadi ya karena memang duitnya itu banyak ya, apalagi dari hasil yang tidak jelas seperti itu. Sayang, ini mobil kita nabrak gini. Yalah, namanya juga manusia. Gak setiap hari orang itu dalam kondisi maksimal. Kenal tuh kata-kata. Jadi itulah kata-kata yang sempat dilemparkan dari Harvey terhadap Sandra Dewi ya guys ya. Oke guys, itu saja videonya tentang Harvey dan Raffi Ahmad yang digadang-gadang ikut terlibat kasus korupsi atau pencucian uang tersebut. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal itu? Apakah benar menurut kalian 8 artis tersebut ikut terseret dalam kasus Harvey yang korupsi? Silahkan kalian berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.